Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ini adalah podcast kedua aku yang masih perlu banyak perbaikan. So, aku tetap minta buat kalian ngekritik, ngeberi saran tentang podcast aku, kira-kira baiknya gimana gitu ya. Nanti aku tetap berusaha untuk memberikan podcast buat kalian dan semoga bermanfaat. Jadi gini, waktu kemarin itu aku tanya sama beberapa teman aku sih, kira-kira bahan podcast apa yang mau dibahas gitu. Dan rata-rata banyak yang ingin ngebahas tentang gimana sih buat usaha itu biar lancar, biar bisa terkenal, biar dapat penghasilan yang banyak, seperti itu. But aku nggak punya tips gitu buat hal itu gitu, karena aku sendiri jujur juga masih belajar untuk ngebangun usaha yang bisa lancar dan istiqomah pendapatannya, seperti itu. Tapi tenang, aku tetap ngasih tips buat kalian karena setidaknya aku udah ngerasain gimana bejibunnya gitu masuk di dunia usaha selama kurang lebih 4 tahun gitu. Mau cerita usaha aku dulu ya gitu. Jadi gini, waktu dulu itu aku ngerasa gak punya passion sama sekali buat berwirausaha. Jadi buat kalian-kalian semua yang ngerasa aku pengen usaha tapi aku gak punya passion gitu, kalian gak perlu khawatir karena kalian punya temen kayak aku gitu. Awal aku usaha itu aku gak ngerasa punya passion sama sekali di bidang itu gitu, bahkan tidak kepikiran sama sekali buat berwirausaha gitu. Tapi ternyata Tuhan ngebuat aku jatuh cinta pada bidang ini, asik gitu ya. Gimana enggak gitu. Waktu itu aku lulus kuliah, udah kerja sih sebenarnya, tapi aku ngerasa next mau ngumpulin uang buat sekolah aku S2. Pakai uang aku sendiri dong gitu. Jadi waktu aku itu getol banget tuh nyari uang, ngumpulin uang, yang penting halal deh gitu. Buat next aku bisa lanjutin studi aku di S2 gitu. Aku mau kerja apa aja, yang penting halal, yang penting kekumpul semua uangnya, and then bisa kuliah nextnya gitu. Singkat ceritanya aja ya. Jadi akhirnya Tuhan itu ngetemuin aku sama teman kerja aku gitu. Aku diajarin buat usaha craft waktu itu. Nah, mulai dari ini nih aku tahu seluk-beluknya orang usaha kayak gimana gitu. Awalnya sih aku nggak punya ekspektasi yang tinggi tentang dunia craft ini gitu, karena aku pikir dunia craft ini nggak punya prospek yang tinggi gitu. Tapi ternyata Tuhan itu terlalu baik banget sama aku gitu. Dari awal usaha aku gitu, Tuhan udah ngemudahin semuanya. Modal aku pada waktu itu hanya 100.000, bayangkan. 100.000 itu buat apa sih? Emang bisa buat usaha kayak gitu. Tapi semua itu terpangkas semua. Kenapa enggak gitu ya? Orang usaha gitu, kalau kita mau usaha gitu, kalau kita mau kreatif, kalau kita mau ngelibatin Tuhan di setiap usaha kita gitu, gak akan tuh Tuhan ninggalin kita, yakin deh. Tuhan itu terlalu sayang, so sweet banget sama hamba-hambanya. Yakin, Tuhan begitu menyayangi semua hamba-hambanya yang mau ngedeketin beliau. But gitu, apa sih yang ngebuat orang bikin patah semangat gitu untuk usaha gitu? Kadang kan ada tuh, kita udah usaha semaksimal mungkin tapi kok gak ada hasilnya gitu. Atau orang yang belum berusaha sama sekali tiba-tiba udah kepikiran tuh usahanya, nanti kalau ditolak gimana? Nanti kalau usahanya gak laku gimana? Seperti itu. Menurut aku itu adalah pertanyaan yang gak boleh kita turutin terus-menerus. Karena apa? Itu gak akan mungkin terjadi gitu. Ataupun misalkan itu terjadi gitu, Tuhan gak akan ngebiarin kita terjatuh kalau kita mau ngelibatin beliau. Gitu ya.
modal aku yang 100.000 itu ternyata Tuhan ngebuat aku bisa seperti ini. Alhamdulillah sekali gitu. Walaupun banyak orang merasa seberapa besar sih pendapatannya gitu, tapi bagi aku gitu, dengan usahaku yang awalnya 100.000 dan sampai sekarang ternyata alhamdulillah menurut aku ini adalah sebuah rasa yang luar biasa karena Tuhan udah ngebantu aku banyak banget gitu. Kita nggak perlu khawatir ya dengan penolakan. Apa sih yang ngebuat orang patah semangat? Pasti kan penolakan seperti itu. Literally orang bakal ngerasa gagal kalau usahanya itu nggak direspon oleh pembeli. But menurut aku semua ini tuh terpacu karena rasa ketakutan gitu. Justru buatlah penolakan itu menjadi acuan kalian untuk membakar semangat-semangat kalian untuk tetap berusaha, untuk tetap oke, ini adalah awal ketika aku mau berusaha gitu. And sebagian orang tuh nggak berani berjualan karena takut nanti jualannya laku nggak sih gitu, nanti ada yang beli nggak sih gitu, kan aku malu kalau udah ngepost foto di media sosial buat promoin ternyata nggak ada yang like, nggak ada yang komen gitu. Kalian harus tepis semua itu, stop pikiran-pikiran kayak gitu. Hal itu justru ngebuat kalian terbuai oleh pikiran-pikiran kalian sendiri. So buat kalian, bikinlah usaha kalian itu lancar gitu. Ngebuat usaha kalian lancar itu mudah banget teman-teman. Pertanyaan, libatin tuh Tuhan dalam setiap usaha kalian, karena beliau itu punya skenario kita gitu. Kalau kita nggak mau ngelibatin beliau, gimana beliau mau nge-ACC usaha kita gitu, kan nggak akan mungkin gitu. Mau jungkir balik pun, kita mau usaha sekuat apapun, tapi kalau Tuhan nggak ACC usaha kita, nggak akan mungkin ada hasilnya gitu. So kejar nih tanda tangannya Tuhan, rayu dong dengan doa-doa kita. Aku yakin kok semakin besar rayuan kita kepada Tuhan, Tuhan gak akan tuh gak kegoda gitu, karena Tuhan punya rasa kasih sayang luar biasa kepada kita gitu. Next, yang lainnya sih kayak cuma bumbu-bumbu aja sih menurut aku. Jadi bumbu-bumbu dalam hidup gitu, kayak seberapa kuat kita tetap mau memarketkan usaha kita, seberapa kuat kita mau ngejalin usaha dengan link-link yang luas gitu, seberapa kuat mental kita untuk menghadapi tantangan-tantangan gitu. Dan yang terakhir ini, seberapa kuat kita kreatif dan inovatif dalam usaha. Semua itu hanya bumbu, kunci utamanya adalah rayu Tuhan dengan doa-doa kita. Gempur dong doa-doa langit gitu kepada Tuhan, pasti Tuhan akan ngebantu kita semua. Aku rasa gitu aja sih menurut aku tipsnya gitu, nggak ada tips yang luar biasa selain ngelibatin Tuhan dalam setiap langkah kita. Kalau kalian mau nerapin itu semua gitu, aku ngerasa kalian punya dapet uang 3 juta dalam sebulan aja gitu adalah hal yang mudah. Ngomong-ngomong nih, karena tadi aku awalnya itu bilang bahwa aku mau usaha ini buat ngelanjutin kuliah gitu. Jangan niru kayak aku ya, ketika aku udah ngerasain gimana sih dapet uang dengan berusaha seperti itu. Dan ketika niat awalnya mau kuliah, ternyata uang udah kekumpul, tapi aku belum sampai sekarang untuk melanjutkan itu. Jadi gak perlu ditiru gitu. Aku rasa cukup sekian ya podcast kedua aku ini. Semoga bisa diambil positifnya. Yang jelek-jelek kayak aku belum melanjutkan kuliah, aku jangan ditiru. Tetap tingkatkan studi kalian lebih tinggi lagi. Insya Allah Tuhan akan ngebantu kita gitu. Aku Esther, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.